kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kamulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ya, meskipun Ustazah tidak dapat bertatap dengan Ananda secara langsung, namun tentunya tidak menghalangi semangat Ananda semua untuk menuntut ilmu. Iya, Ustazah sampai lupa. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan baik, sehat, dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali Ustazah bisa bertemu dengan Ananda semua di kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka memaknai Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Namun, apakah Ananda tahu sebetulnya Hari Ibu itu bukan hanya jatuh pada tanggal 22 Desember saja, tapi Hari Ibu itu adalah setiap hari. Setiap hari Ananda harus menunjukkan rasa kasih sayang kepada ibu, tidak hanya pada tanggal 22 Desember saja, karena kasih sayang yang harus kita tunjukkan kepada ibu sepanjang masa selama kita hidup dan bersama-sama dengan bunda kita semua. Oh iya, Ustazah sampai lupa nih, bagaimana kabar bunda-bunda semuanya? Mudah-mudahan bunda-bunda semua ada dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Mungkin ada juga bunda yang sudah berangkat bekerja ya, membantu ayah mencari nafkah yang sebelumnya sudah mengerjakan tugas rumah terlebih dahulu. Banyak ya bun ya, ada mencuci piring, membersihkan rumah, kemudian menyiapkan makanan. Wah, banyak sekali ternyata ya Ananda solih-solihah tugas bunda kita. Nah, apalagi sekarang nih lagi di masa pandemi, tugas bunda itu semakin bertambah. Salah satunya adalah membimbing Ananda untuk melakukan pembelajaran daring. Wah, tak terbayang ya, tugas dari bunda kita itu banyak sekali. Lalu kenapa sih Ustazah kita itu harus berbuat baik atau berbakti kepada ibu kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa sama-sama berkumpul meskipun Ustazah tidak dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung bersama Ananda semua, tapi tentunya tidak menghalangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Oh iya, Ustazah sampai lupa nih, bagaimana kabar Ananda semuanya? How are you today? Kaifa halukum? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu Allah berikan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Anandaku yang solih-solihah, senang sekali Ustazah rasanya hari ini bisa menyapa Ananda semuanya di dalam kegiatan yang sangat istimewa. Apa itu? Yaitu memaknai Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Nah, solih-solihah, tetapi sebetulnya Hari Ibu itu tidak hanya jatuh pada tanggal 22 Desember saja. Hari Ibu itu setiap hari, sepanjang masa, selama-lamanya, selama kita masih hidup dan selama kita masih bersama dengan bunda kita. Masya Allah ya, solih-solihah, gimana hari ini? Sudah menunjukkan kasih sayang kepada bundanya? Oh iya, Ustazah sampai lupa. Bagaimana kabar bunda hari ini? Mudah-mudahan bunda-bunda semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu Allah lindungi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bunda kalian juga sekarang ada yang sedang menemani Ananda melakukan kegiatan pada hari ini. Ada juga yang sedang berangkat bekerja, membantu ayah untuk mencari nafkah. Yang sebelumnya nih, biasanya nih bunda-bunda, betul nggak bun? Sebelum berangkat bekerja pasti bunda-bunda sudah mengerjakan tugas rumah terlebih dahulu. Banyak ya bun ya, betul nggak bun? Ada cuci piring ya bun ya, kemudian membersihkan rumah, kemudian menyiapkan makanan. Wah, Masya Allah, pasti banyak sekali ya pekerjaan rumah yang dilakukan oleh bunda.
Nah, sekarang Ustazah mau tanya nih ke Ananda, pernah nggak Ananda berpikir, kapan sih bunda-bunda itu selesai mengerjakan rutinitas atau pekerjaan rumah? Apalagi sekarang di masa pandemi ya, Ananda belajar di rumah. Pastinya tugas bunda itu semakin bertambah, yaitu membimbing Ananda untuk melakukan pembelajaran daring. Masya Allah ya, banyak sekali tugas bunda kita, banyak sekali jasa yang telah diberikan oleh bunda kita kepada kita ya, solih-solihah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik atau berbakti kepada ibunda kita. Kenapa sih Ustazah kita itu harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua? Nah, ada yang mau tahu? Nah, solih-solihah, banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk berbakti kepada ibu. Lalu, kenapa Ustazah kita harus berbakti kepada ibunda kita? Nah, yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik dan berbakti kepada ibu? Karena solih-solihah, berbuat baik atau berbakti kepada ibu itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman yang artinya, bersyukurlah kalian kepadaku, lalu kepada orang tuamu. Jadi barang siapa yang berbakti, berbuat baik kepada ibundanya, maka kalian sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau misalnya kalian selalu berbuat baik, artinya kalian sudah bersyukur kepada Allah. Sedangkan kalau kita terus-menerus bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan setiap nikmat ya. Setiap nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan ya, seperti rezeki yang berlimpah, umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapa yang suka bersyukur, siapa yang mau jadi orang yang pandai bersyukur, maka Ananda harus senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada ibu. Yang kedua, jika kita berbakti kepada ibu kita, maka kita sudah membangun jalan menuju surga. Jadi solih-solihah, kalau misalnya Ustazah tanya nih, siapa yang mau masuk surga? Wah, pasti Ananda semua raise your hand ya, angkat tangan. Pasti semuanya ingin masuk surga. Ustazah juga mau masuk surga ya, solih-solihah. Ternyata surga yang selama ini kita impi-impikan, surga yang selama ini kita idam-idamkan, ada pada ibu kita ya, solih-solihah, dengan berbakti kepada ibu ya, solih-solihah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, surga yang kalian cari dan harap-harapkan itu letaknya ada di bawah telapak kaki ibumu. Dengan demikian, jika hari ini ada misalnya nih ibu Ananda itu sudah tua renta, butuh perhatian dan asuhan, dan Ananda dengan ikhlas mengurus dan merawat ibu atau bundanya, maka sesungguhnya surga itu sedang bersama Ananda. Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa sungguh merugilah seseorang anak yang orang tuanya sudah tua renta dan sakit-sakitan lalu tinggal bersamanya, tapi ia tidak mendapatkan surga karenanya. Maknanya adalah jika kita merawat orang tua kita yang sudah sakit-sakitan atau sudah tua renta, maka rawatlah dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang. Yang demikian itulah insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, solih-solihah selanjutnya. Nah, solih-solihah yang ketiga, pahala berbakti kepada orang tua itu akan Allah berikan saat kita masih di dunia. Nah, contohnya nih, jika kita berbakti kepada ibunda kita nih, sering membantu bunda di rumah ya, berbuat baik kepada bunda kita, maka insya Allah nih ketika nanti Ananda sudah dewasa, kemudian menikah, pasti kan punya anak nih, maka kita akan memiliki anak-anak yang sama berbuat baik juga kepada Ananda sebagai orang tuanya ya. Jika Ananda ingin memiliki anak-anak yang soleh-soleha, yang berbakti juga kepada Ananda sebagai orang tuanya, maka Ananda juga harus berbakti kepada ibundanya ya. Solih-solihah beda dengan Ananda misalnya nih yang durhaka atau yang tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada bundanya, maka kelaknya pun akan mendapatkan anak-anak yang tidak berbakti atau durhaka kepada orang tuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ananda pastikan ingin memiliki anak yang soleh-solehah, ingin memiliki anak yang berbakti juga kepada orang tua. Oleh karena itu, yuk mulai dari sekarang kita berbuat baik dan berbakti kepada bunda kita. Selanjutnya yang keempat, solih-solihah, kenapa kita harus berbuat baik dan berbakti kepada bunda kita?
Solih-solihah, sesungguhnya berbuat baik dan berbakti kepada bunda kita berarti kita sudah menanam atau sedang menanam pohon kebaikan. Wah, bayangkan kalau misalnya Ananda punya pohon kebaikan nih, pasti banyak sekali pahala yang Ananda dapatkan. Namun ada syaratnya kalau misalnya kita ingin memiliki pohon kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kisah, begini kisahnya. Mohon disimak ya, solih-solihah. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab dan dia bertanya, "Ya Amirul Mukminin, hari ini orang tuaku sudah lanjut usia. Setiap harinya ia selalu bersamaku. Mau ke bedroom, aku antar. Mau makan, aku suapin. Kemudian kalau misalnya mau berpergian, aku gendong. Aku juga yang membersihkan kotorannya. Lalu apakah dengan demikian itu aku sudah membalas jasa dari ibuku?" Nah, tanya si pemuda tadi. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Belum." Wah, kenapa belum? Dia keheranan. "Kenapa ya Amirul Mukminin?" Kemudian Umar menjawab, "Karena semua itu engkau lakukan dengan hati yang berat, penuh keterpaksaan. Dan apalagi engkau telah mendoakan kematian yang cepat baginya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik." Nah, solih-solihah, jadi siapa yang mau pohon kebaikan? Maka kita harus berbuat baik kepada bunda kita. Ya, solih-solihah, namun harus didasari dengan penuh keikhlasan. Tidak boleh terpaksa, tidak boleh dengan hati yang berat ya. Mau sih disuruh sama bunda, tapi harus ada imbalannya. Misalnya, wah itu gak ikhlas ya, solih-solihah. Misalnya nih, Ananda disuruh sama bundanya, "Deh tolong beliin sabun ke warung," misalnya. Aduh, lagi main games nih, tapi bundanya nyuruh, ya terpaksa deh dengan berat hati. Nah, tidak boleh. Tapi ketika bundanya misalnya ingin menyuruh kepada Ananda, maka Ananda harus langsung sigap, "Ya bun, siap," dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang tentunya ya, solih-solihah. Nah, yang kelima, kenapa kita harus berbakti kepada bunda kita? Solih-solihah, pastikan ingin doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ya, ingin diijabah. Setiap doa yang selalu kita panjatkan, kita pasti berharap dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Ananda, doa siapa sih yang dikabul atau cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu doa anak yang berbakti kepada bundanya. Anak yang berbakti kepada bundanya pastinya akan senantiasa didoakan kembali oleh bundanya. Dan doa seorang ibu itu, doa bunda itu untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang mustajab. Doa yang insya Allah langsung Allah terima, langsung menembus langit, atau memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap ibu itu pasti mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tinggal tugas kita nih sebagai anaknya untuk selalu berbakti kepada bunda kita. Nah, dalam sebuah hadis dijelaskan ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu. Yang pertama, doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, solih-solihah, setelah mendengarkan penjelasan tentang kenapa kita harus berbuat baik atau berbakti kepada bunda kita, tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak berbuat baik kepada orang tua ya. Nah, mulai dari sekarang yuk kita sama-sama berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kita, mengingat banyak sekali jasa dan kebaikan yang telah orang tua kita berikan ya kepada kita. Kalau misalnya sudah sebutkan satu persatu, tidak akan cukup ya sepertinya untuk menyebutkan jasa-jasa dari bunda kita. Nah, ibu adalah seseorang yang menjadi perantara kita terlahir di dunia. Ikhlas mengandung tanpa berkeluh kesah, mengorbankan nyawanya demi terlahirnya Ananda yang soleh-solehah. Ibu adalah seorang guru yang tak pernah digaji, pembantu yang rela tak dibayar, pelayan yang sering terlupakan, dan kasih sayang yang diberikan sangat tak terhingga. Jadi tidak alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik kepada orang tua kita, terutama bunda kita ya soleh-solehah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, pada saat itu ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah SAW menjawab, "Umuka, ibumu." Laki-laki itu kemudian bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Umuka, ibumu." Setelah itu pemuda tadi bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Umuka, ibumu."
sampai 3 kali ya solih solihah. Orang itu pun bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Maka beliau menjawab, ayahmu. Nah, solih solihah, ternyata orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita itu sampai disebutkan 3 kali oleh Rasulullah adalah bunda kita, ibu kita, umi kita. Kenapa sih Rasul itu sampai menyebutkan 3 kali? Karena ada 3 jasa dari ibu kita yang tidak bisa kita balas, yang tidak bisa tergantikan. Apa saja? Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama adalah mengandung. Bayangkan ibu kita itu sudah mengandung selama berapa bulan solih solihah? Selama 9 bulan ya. Dengan perut yang besar, tidur gak enak, apalagi kehamilannya sudah besar ya, dibawa-bawa ya solih solihah, tidur ke sini gak enak, tidur ke kanan ke kiri gak enak karena sedang mengandung. Bayangkan loh sama solih solihah, jika solih solihah misalnya ingin menggantikan peran seorang ibu. Nah kalau misalnya Ananda Akhwat pasti nanti merasakan ya bagaimana mengandung. Coba yang ikhwani mau merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mengandung. Misalnya nih Ananda coba nih bawa bola nih, bolanya itu simpan di perutnya, kemudian diikat, dibawa-bawa, dibawa main, dibawa sekolah, dibawa tidur, kira-kira gimana perasaannya ya? Solih solihah pasti berat, pasti aduh nggak enak dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan bunda kita? Apakah pernah mengeluh? Apakah pernah mengeluh? Tidak ya solih solihah, karena bunda kita itu sedang menantikan kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Kebahagiaannya adalah melihat Ananda terlahir di dunia. Ih solih solihah, tahu nggak kalau melahirkan itu rasanya gimana? Coba tanyain ke bundanya, bun melahirkan itu gimana sih rasanya? Sakit nggak? Ustazah pernah tanya ke bunda Ustazah, mama gimana sih rasanya melahirkan? Sakit katanya. Wah sakit tentunya, gimana ya? Sakitnya seperti apa ya? Nah, solih solihah coba tanyain ke bundanya, bun gimana pas ngelahirin aku, sakit gak bun? Nah, pasti sakit ya solih solihah saat bunda melahirkan itu mempertaruhkan nyawa. Ya, solih solihah mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati. Tapi ketika Ananda lahir, nangis, jeritan suara bayi yang sedang menangis itu hilang rasa sakitnya, berubah menjadi kebahagiaan karena melihat Ananda terlahir di dunia ini. Masya Allah ya solih solihah, ternyata bunda kita itu meskipun sakit tapi terbayar dengan kelahiran Ananda di dunia ini. Tidak berhenti sampai situ solih solihah, tadi kan sudah mengandung, kemudian melahirkan dengan susah payah, dan yang ketiga menyusui Ananda semua ya. Bayangkan saja saat menyusui bunda harus bangun malam-malam ketika Ananda nangis ya, pengen mimi sama bundanya, kemudian bundanya bangun sampai begadang rela nggak tidur seharian karena sibuk mengurus Ananda ya, mengganti popok dan lain sebagainya. Wah Masya Allah, jasa seorang ibu itu sulit sekali untuk dibalas walaupun dengan menggendongnya untuk berhaji memutari Ka'bah. Nah, dalam kisahnya dari Abu Burdah, ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibu di punggungnya. Orang itu berkata, sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Orang itu lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya? Apakah aku telah membalas budi kepada ibuku? Ibnu Umar menjawab, engkau belum membalas budinya walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkan. Masya Allah, sungguh luar biasa ya solih solihah perjuangan dari bunda kita yang sudah tadi melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusui. Tidak hanya menyusui saja, sampai mendidik kita sampai sebesar ini ya. Mendidik kita, memberikan pendidikan ya, memberikan kita makanan yang cukup, pakaian yang Masya Allah serba cukup ya solih solihah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak berbuat baik kepadanya. Anandaku yang solih solihah berbakti kepada ibu itu dalam istilah Islam disebut dengan birrul walidain. Nah solih solihah pasti pernah mendengar kata birrul walidain kan? Sudah yakin Ananda pernah melaksanakan birrul walidain? Oh iya Ustazah, Ana pernah. Birrul walidain itu membantu bunda mencuci piring, atau misalnya membantu bunda merapikan rumah, membantu bunda memasak. Betul sekali ya solih solihah, tapi itu lebih ke contoh atau bentuk birrul walidain. Jadi apa sih birrul walidain itu? Apa sih berbakti kepada ibu itu?
Nah, birrul walidain atau berbakti kepada ibu adalah memberikan kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya serta menaati perintahnya kecuali dalam perbuatan maksiat atau dosa dan mendoakannya apabila telah wafat. Lalu bagaimana sih cara berbuat baik atau berbakti kepada bunda kita? Banyak sekali solih-solihah caranya. Sudah yakin solih-solihah semua pasti sudah tahu bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Namun boleh disimak ya penjelasan dari Ustazah. Bagaimana sih cara kita berbuat baik atau berbakti kepada ibu? Yang pertama adalah buatlah ibu kita tertawa. Siapa ayo yang suka membuat bundanya tertawa? Membuat bundanya tertawa itu berarti Ananda sudah memberikan kebahagiaan untuk bundanya. Memberikan kebahagiaan itu bukan hanya memberikan hadiah ya solih-solihah, tapi dengan memberikan senyuman, dengan membuat ibu kita tertawa, kita juga sudah berbakti, adalah contoh berbakti atau berbuat baik kepada bunda kita. Nah, sesuai dengan hadis dari Rasulullah, saat itu Rasulullah telah melaksanakan hijrah nih dari Mekah ke Madinah. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang kepada Rasul, lalu ia berkata, "Aku telah ikut denganmu untuk melaksanakan hijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Kembalilah engkau kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Ya, jadi kalau kita lihat-lihat berhijrah itu berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Tetapi di sisi lain pemuda tadi sudah membuat ibunya menangis. Nah, jadi Rasulullah langsung memberikan perintah kepada pemuda itu untuk kembali lagi dan menghibur bundanya sebagaimana dia telah membuat orang tuanya bersedih atau menangis. Nah, contohnya nih kalau misalnya bundanya pulang kerja atau bundanya selesai masak, Ananda baru pulang sekolah nih, contohnya ya, "Bun, gimana tadi kerjanya? Lancar, Bun?" Atau misalnya, "Bun, cantik deh hari ini." Ya, wah, Masya Allah, kayaknya bunda kalian pasti bahagia ya. Dengan memberikan senyuman, dengan membuat bunda kita tertawa, maka kita sudah memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk bunda kita. Yang kedua adalah lemah lembut dalam bertutur kata. Jagalah setiap tutur kata kepada bunda kita ya. Solih-solihah jangan sampai nih misalnya Ananda bundanya bicaranya nadanya segini, Ananda segini misalnya ya, nadanya tinggi, nadanya keras sampai membentak atau menghardik atau sampai bilang gitu ya. Misalnya bundanya nyuruh Ananda nih, "Dek, ayo makan," misalnya nih, udah disediain tuh makanannya. "Bentar atuh Bun, ini lagi main games," misalnya ya. Kagok lagi main games. Nah, nggak boleh ya soleh-soleh ya. Lebih baik kita langsung hampiri bunda kita, kemudian lebih bagus lagi Ananda membantu menyiapkan makanan dengan bunda ya. Daripada bunda mau cerewet, bunda mau bawel, nyuruh makan terus dan lain sebagainya. Jangan sampai keluar kata-kata yang bisa menyakiti hati bundanya. Kenapa sih Ustazah? Karena ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Sedangkan murkanya Allah atau marahnya Allah ada pada marah orang tua. Kalau orang tua kita marah, Allah marah nggak? Allah pun marah. Kalau orang tua kita ridho, orang tua kita senang, maka Ananda juga sudah membuat Allah senang ya. Kalau misalnya Allah sudah senang, segala apapun yang Ananda mau, apapun yang Ananda minta, insya Allah akan Allah berikan ya, solih-solihah. Oleh karena itu, jangan sampai keluar ucapan yang bisa menyakiti hati bunda kita. Jagalah setiap tutur kata kepada bunda. Kemudian yang ketiga, membantu meringankan pekerjaan rumah ya. Solih-solihah sebelumnya sudah Ustazah bahas nih bahwa pekerjaan rumah itu banyak sekali ya. Bunda itu nggak pernah istirahat, betul ya Bun ya? Nggak pernah istirahat mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jadi ketika bundanya nih lagi nyuci piring, Ananda langsung bantu, "Bun, sini aku bantu." Wah, hebat Ananda yang seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya rumah berantakan nih, kelihatan berantakan, aduh adiknya nih main-main ngeberantakin mainan, belum diberesin ya, maka sama Ananda tuh diberesin mainannya. Jadi ruangannya terlihat bersih atau rapih kembali. Kemudian kalau misalnya bundanya lagi sibuk masak nih, bagi Ananda yang akhwat, boleh tuh dibantu bundanya ya. Dengan meringankan pekerjaan orang tua, insya Allah solih-solihah akan memberikan kebahagiaan kepada bunda dan Ananda juga sudah menabung pahala karena sudah berbuat baik
atau berbakti kepada bundanya. Nah, Sholih Sholihah mengerjakan tugas rumah itu bukan hanya kewajiban dari Ananda yang ahwat saja. Ananda yang ikhwan gimana, Ustazah? Nah, Ananda yang ikhwan juga harus membantu bundanya untuk meringankan pekerjaan rumah. Nggak mau Ustazah, masa sih ikhwan cuci-cuci piring, sapu-sapu. Nah, Sholih Sholihah justru ikhwan soleh itu, ahwat solehah itu adalah mereka yang sigap membantu dan meringankan pekerjaan atau tugas bundanya di rumah. Ngelihat bundanya lagi sapu-sapu, langsung Ananda ambil empelan, ambil mopnya, dibasahin langsung. Bun gak apa-apa, aku yang bagian pel. Wah, Masya Allah. Sepertinya bunda itu langsung bahagia melihat Anandanya mau meringankan pekerjaan atau tugas bundanya di rumah. Selanjutnya, menaati dan melaksanakan perintah orang tua. Jika orang tua kita memerintahkan sesuatu kepada kita, yang mana perintah itu bisa kita lakukan, maka kita harus langsung menaati perintah tersebut ya. Seperti Ananda misalnya, Kak tolong jagain adiknya dong, bundanya lagi masak dulu. Ih, bunda mah nyuruh-nyuruh terus, kenapa sih? Gitu ya, nggak boleh seperti itu ya, Sholih Sholihah. Tapi Ananda langsung sigap, langsung menjaga adiknya dengan baik ya, Sholih Sholihah, karena itu ciri atau tanda bahwa Ananda itu sudah berbakti kepada bundanya. Nah, selanjutnya yang kelima, senantiasa bersikap sabar dan bersikap santun kepada bunda kita. Tidak hanya sekedar lemah lembut dalam bertutur kata, dalam bersikap pun kita harus menunjukkan sikap yang lemah lembut, sopan santun ya. Kalau contohnya nih, kalau misalnya Ananda mau berangkat sekolah, pastikan untuk mencium tangan bundanya dulu, berpamitan dulu. Atau misalnya Ananda mau main sama temennya nih, Ananda minta izin dulu ke bundanya ya. Jangan sampai bundanya nggak tahu, wah anakku kemana ya. Nah, nggak izin dulu. Nah, jadi setiap apapun yang kita lakukan hendaknya dikomunikasikan atau diceritakan kepada bunda kita. Kalau misalnya Ananda mau berpergian pun, Ananda harus minta izin terlebih dahulu. Dan diakhiri dan diawali juga dengan mengucapkan salam. Ananda mau berangkat sekolah, salam dulu ke bundanya. Ananda pulang dari sekolah ya, Ananda juga salam, mengucapkan salam kepada bundanya. Nah, selanjutnya adalah jangan pernah memasang muka marah ataupun kesal kepada bunda kita. Misalnya nih, Ananda punya masalah sama temennya, ya. Bunda hanya yang kena imbas, datang-datang ke rumah cemberut, ya. Gak mau makan, diem di kamar, main games terus, main HP terus, dan lain sebagainya, ya. Sampai bundanya dicuekin. Padahal masalahnya sama temen-temennya, tapi bundanya kena imbasnya. Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Nah, mudah-mudahan anak-anak Azkia nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi Sholih Sholihah jangan pernah memasang wajah yang cemberut. Kira-kira enak dipandang nggak? Kalau wajahnya cemberut terus ya, nggak enak dipandang ya. Tapi tunjukkanlah wajah yang berseri-seri, ya, senyum ya. Selain senyum itu bersedekah, tetapi senyum kita kepada orang tua kita pun tanda atau ciri kita berbakti kepada bunda kita. Ananda Sholih Sholihah, sampai kapan sih kita harus berbuat baik kepada ibunda kita? Nah, Sholih Sholihah sekarang kan masih SD ya, masih SD, nanti SMP, kemudian SMA, kemudian kuliah, nanti mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian nanti Sholih Sholihah menikah. Ih, Ustazah kenapa sih bahas tentang nikah? Kan aku masih kecil. Gak apa-apa Sholih Sholihah, karena ini penting sekali. Nah, Sholih Sholihah untuk Ananda yang ahwat nih, coba mana Ananda yang ahwat? Nanti kan Ananda yang ahwat itu pasti akan menikah, memiliki suami ya. Lalu gimana tugas kita nih untuk berbakti kepada bunda kita? Apakah berhenti? Tidak ya Sholih Sholihah. Nah, bagi Ananda yang ahwat nih, yang sekarang kan belum menikah nih, masih SD. Jadi bakti kita itu kita curahkan kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Beda nanti kalau misalnya sudah menikah, bakti kita itu harus taat dan berbakti kepada suami kita. Nah, Sholih Sholihah, Ustazah mau berkisah nih. Ada sepasang suami istri, nah di mana si suami ini akan pergi ke suatu tempat. Namun suaminya berpesan, ia tidak boleh meninggalkan rumah sebelum suaminya pulang ke rumah. Nah, Sholih Sholihah, namun setelah si suaminya pergi, ternyata ibu dari istri solehah tadi sedang sakit yang akhirnya meninggal dunia. Nah, Sholih Sholihah, ternyata si istri yang tadi ini tidak berangkat untuk
mm, mengunjungi ibunya yang sedang sakit bahkan sampai meninggal dunia. Ternyata ia patuh terhadap perintah dari suaminya yang tidak boleh kemana-mana sebelum suaminya pulang ke rumah. Dan tahukah solihah, akibat dari ketaatannya terhadap suaminya menyebabkan bunda dari istri solehah tadi masuk surga. Masuk surganya karena apa? Karena baktinya kepada suaminya. Jadi bakti kita sebagai perempuan untuk ananda yang ahwat setelah menikah itu wajib taat dan berbakti kepada suami. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbakti kepada orang tua ya, tapi yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan adalah bakti kita atau bakti kita kepada suami kita. Nah, itu bagi ananda yang ahwat ya, paham ya ananda kui ahwat yang salehah. Kemudian bagaimana nih ananda yang ikhwan? Ustazah kalau misalnya nanti sudah dewasa, kemudian sudah menikah, kemudian nanti punya istri, gimana? Apakah berbakti kepada ibunya sampai menikah saja? Tidak ya, ananda ikhwan yang soleh ternyata berbuat baik atau berbakti kepada bunda kita itu harus diprioritaskan ya sebelum istri kita. Contohnya nih, ananda punya rezeki, kemudian bundanya pengen dibeliin tas baru nih ya, istri kita juga pengen tas baru, maka mana yang harus kita dulukan ya? Yaitu bunda kita ya, solihah. Ternyata ada sedikit perbedaan antara bakti setelah menikah antara perempuannya antara ananda yang ikhwan dan ananda yang ahwat. Nah, jadi solihah sudah paham ya untuk ananda yang ahwat, baktinya setelah menikah itu harus taat kepada siapa? Kepada suaminya, harus diprioritaskan, harus diutamakan. Kemudian untuk ananda yang ikhwan, ibunya yang pertama kali harus diutamakan. Nah, ananda yang solihah itulah cara berbakti kepada bunda ya. Nah, Ustazah bagaimana nih kalau misalnya bunda anak itu sudah meninggal, sudah wafat, apakah masih ada kesempatan bagi anak untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada bunda? Wah, masih terbuka lebar ya. Meskipun bunda kita sudah wafat, orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbuat baik kepada bunda kita. Caranya apa Ustazah? Mau tahu caranya? Yang pertama adalah rutin mendoakan dan memohonkan ampunan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi SAW menjawab, iya, masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampunan untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga orang tua kita yang tidak pernah terjalin sebelumnya, dan memuliakan teman dekat keduanya. Nah, dari hadis tersebut sudah jelas bahwa meskipun orang tua kita sudah meninggal, bukan berarti kita berhenti berbuat baik kepada orang tua, kita berhenti berbakti kepada orang tua. Kita masih bisa mendoakan dan memohon mohon ampunan atas dosa-dosa dari ayah bunda kita ya, solihah. Nah, solihah selanjutnya yang kedua adalah sedekah atas nama orang tua. Dalam kisahnya dijelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ibadah radhiyallahu an itu telah meninggal dunia. Sedangkan saat itu Sa'ad tidak ada di tempat, tidak ada di sisi bundanya. Kemudian Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Nabi SAW pun menjawab, iya, bermanfaat. Kemudian Sa'ad mengatakan pada Rasulullah SAW, kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika ananda misalnya bundanya sudah wafat, ananda misalnya punya uang nih, mau infak. Nah, saat infak niatkan dalam hati, ya Allah, aku sedekah atas nama orang tuaku. Ya, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah mencontoh kebaikan orang tua kita selama masih hidup. Misalnya nih, orang tua ananda atau bunda ananda selama masih hidupnya selalu menjalin silaturahmi dengan keluarganya, maka diteruskan oleh ananda selalu mengunjungi keluarga bundanya, keluarga bunda ya. Atau misalnya bunda itu kalau masih hidup, Ustazah saat masih hidup suka ngasih makanan ke tetangga misalnya kalau masak. Nah, maka diteruskan atau dilanjutkan oleh ananda segala bentuk kebaikan yang
sudah dilakukan oleh bundanya semasa hidup. Insya Allah pahalanya pun akan mengalir kepada bunda kita yang sudah wafat. Nah, kemudian solih-solihah yang terakhir adalah dengan mendoakan bunda kita ya, mendoakannya yang tadi sudah Ustazah bahas ya, karena doa dari anak yang soleh itu adalah salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus. Solih-solihah, kita sering mendoakan orang tua kita, apalagi terutama orang tua kita yang sudah meninggal, kita memohon ampun kepadanya, kita doakan dilapangkan kuburnya, kemudian diterima iman Islamnya, diterima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan itu akan menjadi pahala yang terus mengalir deras kepada bunda kita yang sudah wafat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu kita, meskipun ibu kita sudah wafat ya. Terutama nih Ananda yang bundanya sekarang masih hidup atau masih ada, masih lengkap, orang tuanya masih lengkap, ayahnya masih lengkap, ada ayah, ada bunda. Wah, Masya Allah, kesempatan untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu sangat besar ya. Insya Allah dengan berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu tadi ya kata Ustazah akan mengantarkan kita menuju surganya Allah. Baiklah anandaku yang soleh-solehah, itulah yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh Ananda dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan membacakan puisi yang akan Ustazah persembahkan kepada bunda-bunda azkiyah. Terdiamku sejenak dalam renungan kala, bayang wajahmu datang menyapa. Lalu waktu kembali ke belakang, membuka memori masa kecil nan terkenang. Tetesan air mata hingga keringat berjuang menghadapi maut. Demi kedatangan sang buah hatinya, bahagia tak terkira. Dikala dia mendengar tangisan pertamaku. Kalaku mulai berbicara, dia mengenalkanku dengan kata-kata. Kalaku mulai berjalan, dia selalu menuntunku hingga sampai tujuan. Kasih sayang itu tetap sama sepanjang masa. Tak lekang oleh usianya, ku persembahkan doa padanya. Semoga Tuhan memberinya hidup bahagia selamanya. Nah, solih-solihah, jika saat ini Bunda Ananda sedang berada di samping Ananda semua, yuk kita peluk bundanya, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bunda sudah merawatku, sudah melahirkanku, sudah membesarkanku, sudah membimbingku belajar, dan berbagai jasa lainnya yang telah Bunda berikan kepada Ananda. Yuk peluk bundanya, ucapkan terima kasih kepada Bunda sudah merawatku, membesarkanku, dan membimbingku sampai saat ini. Masya Allah, Ananda harus beruntung karena memiliki ayah bunda yang sangat luar biasa. Tetap berbakti dan berbuat baik kepada ayah bunda ya. Baiklah solih-solihah, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.